ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz Henry sudah memimpin doa untuk kita bersama dan untuk Palestina. Semoga Allah kabulkan dan menjadi bagian dari kemenangan Palestina dari penjajah Israel, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin menginformasikan Pak Bupati, kita juga langsung live streaming di YouTube Pak. Sehingga bagi teman-teman yang terkendala di Zoom bisa untuk menyimak juga melalui jaringan YouTube, insya Allah. Terima kasih Pak. Selanjutnya, marilah sama-sama kita simak teman-teman dan para hadirin dari peserta Zoom semuanya kata sambutan dan juga membuka acara Tabligh Akbar online oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar kepada Bapak Eka Putra SEMM. Waktu dan tempat disilakan. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'd. Yang terhormat Asisten 1 Kabupaten Tanah Datar, yang terhormat Kabak Kesra Tanah Datar, yang saya hormati Ketua Aliansi Masyarakat Pembela Palestina, yang kami hormati Ketua KNRP Wilayah Sumbar, Ustadz Armi Kurniawan, yang nanti juga sebagai pemateri, yang kami hormati Ustadz Haji Arif Zunzul Maizal, yang juga sebagai pemateri, yang kami hormati Ketua Dema UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, serta seluruh pengurus, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Tabligh Akbar Aksi Bela Palestina, Ustadz Gendra, juga yang kami hormati Ketua Ormas Islam se-Kabupaten Tanah Datar, dan yang kami hormati Ketua OKP se-Kabupaten Tanah Datar, dan yang kami hormati seluruh peserta Tabligh Akbar Aksi Bela Palestina, dan seterusnya insan pers, seluruh peserta Zoom Tabligh Akbar yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita diberi kesempatan mengikuti Tabligh Akbar melalui aplikasi Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga disampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan pertama, kami tentunya selaku pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat gembira dan mengapresiasi kegiatan Tabligh Akbar yang diadakan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Palestina Tanah Datar. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan pemahaman bagi kita semua, menumbuhkan kepedulian kita dan meningkatkan rasa kemanusiaan kita terhadap apa yang saat ini terjadi kepada saudara kita di Palestina, kepada seluruh masyarakat negara Palestina, bangsa Palestina. Indonesia pada umumnya dengan Palestina memiliki hubungan yang sangat baik semenjak dulu. Di saat kita merdeka, kita butuh pengakuan kemerdekaan oleh bangsa-bangsa di dunia. Palestina maju sebagai garda terdepan yang mengakui Indonesia saat itu. Tidak hanya itu, pada agresi militer Belanda kedua tahun 1948, saudagar dari Palestina juga menyumbangkan uangnya untuk membantu Indonesia. Sebelumnya, kiai-kiai kita dari Indonesia juga pernah menyumbangkan materi untuk membantu perjuangan rakyat Palestina. Tentunya kami selaku pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengutuk keras
invasi militer Zionis Israel ke jalur Gaza Palestina. Kita tidak bisa menerima segala bentuk penjajahan, kesewenang-wenangan, propaganda, dan kezaliman yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Apalagi secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menyebutkan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tidak terhitung kejahatan perang yang dilakukan Israel, kekejaman yang mereka pertontonkan setiap hari. Tentunya ini membuat seluruh dunia mengutuk, namun belum bisa menghentikannya. Melihat itu semua, kita menyampaikan duka teramat mendalam terhadap apa yang sudah dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Saat ini sudah lebih 37.000 jiwa telah menjadi korban, belum lagi puluhan ribu yang terluka, cacat, dan hampir setengahnya adalah anak-anak yang tidak berdosa. Saat ini sudah juga berjalan 9 bulan, tepatnya 264 hari, dan situasi di sana semakin sulit. Ditambah lagi dengan kelaparan yang mengintai karena tidak adanya makanan dan obat-obatan, juga air bersih. Kami juga selalu mengikuti perkembangan situasi di Palestina. Dan tidak hentinya di berbagai kesempatan, saya pribadi juga selalu memohon doa dari masyarakat tanah datar agar serangan Israel ke Gaza, Palestina segera berakhir. Dan masyarakat Palestina dapat kembali menata kehidupan dan bisa meraih kemerdekaan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kemudian tidak hanya doa dan dukungan, bantuan materi yang diserahkan ke Palestina sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi kami sesama manusia, sesama muslim, sebagai bentuk kepedulian pemerintah tanah datar bersama seluruh instansi pemerintah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan swasta, sekolah-sekolah, masjid dan musola telah melakukan penggalangan dana bantuan dan telah disalurkan untuk Palestina melalui pimpinan pusat BKPRI dan langsung disalurkan ke Palestina. Harapan kami tentunya bantuan yang kita berikan secara ikhlas dengan seluruh rasa duka dan cinta dengan seluruh rakyat Palestina, insya Allah dapat bermanfaat dan sedikit meringankan penderitaan yang dialami oleh keluarga kita, saudara kita di Palestina. Bantuan tersebut tentu tidak sebanding dengan apa yang dihadapi oleh saudara kita di Gaza saat ini. Hanya doa yang tidak putus-putus selalu kami kirimkan. Semoga saudara kita di Palestina diberikan keimanan, diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan segala perang, penjajahan, dan ketidakadilan ini berakhir di Palestina. Dan juga Palestina merdeka. Dan kepada mereka yang telah syahid diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan seluruh peserta Zoom yang kami banggakan, sekali lagi saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih pada Aliansi Masyarakat Peduli Palestina Tanah Datar atas terselenggaranya kegiatan Tabligh Akbar ini, pada seluruh peserta Zoom agar dapat menyimak dan mengikuti dengan saksama sehingga paham dengan situasi yang terjadi dan apa yang harus dan dapat kita lakukan di sini untuk membantu Palestina. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Tabligh Akbar Aksi Bela Palestina dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Terakhir saya beri pantun. Baju perang berbahan besi menjadi tameng pelindung diri. From the river to the sea, Palestine will be free. Masya Allah, luar biasa pantun Pak. Dan selalu menjadi bencana, membawa penderitaan terhadap semua bangsa. Doa yang tiada putus untuk Palestina, bukti cinta dari kita warga Indonesia. Terima kasih, banyak maaf. Billahi fisabilillah, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, takbir. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Bupati atas pembukaan penyambutan yang luar biasa, yang begitu menyalakan semangat kita semuanya untuk tetap menjadi buah pikiran utama kita tentang bagaimana Palestina ini menjadi merdeka. Sekecil apapun kontribusi yang bisa kita berikan. saya mungkin bisa share video sedikit yang terjadi di Palestina yang kita bantu khususnya untuk ayah. Boleh nggak video ini? Boleh, boleh Pak. Boleh Pak. Ya, silakan Pak. Ini bantuan kita dari Tanah Datar. Masya Allah. Yang lain, terima kasih. Masya Allah. Baru bulan lalu ya Pak Bupati ya? Terus habis itu kita melanjutkan, kita dapat bencana. Ya. Stop, dan dari sana sudah mengontak juga untuk segera. Kami hanya membantu air tiap hari di sana, ya, untuk Allah. 100 orang. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut Pak Bupati. Karena air menjadi bagian yang sangat mahal di sana dibandingkan hal yang lain Pak Bupati. Baik, terima kasih Pak Bupati dan juga segenap asisten dan juga Bapak Kabak Kesra yang juga turut mendampingi. Terima kasih banyak arahannya Pak Bupati. Dan saya teringat sebuah kalimat dari Seantero Universitas dan juga negeri ini berapa memberikan dukungan kepada Palestina dengan sebuah kalimat yang sangat kita bisa ingat ya. Tidak tidak mesti menjadi seorang Muslim untuk membela Palestina, cukup menjadi manusia katanya. Jadi Masya Allah, terlebih lagi kita sebagai Muslim, menjadi kiblat pertama kita di sana, tentu akan menjadi lebih keharusan dan juga sesuatu yang mesti untuk kita perjuangkan. Terima kasih Pak Bupati. Baiklah Bapak dan Ibu, para hadirin peserta Zoom yang berbahagia. Dan juga kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Ketua DPD BKPR MI, Bapak Syafruddin, sudah bergabung di Zoom ini. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama materi pertama tentang membela Palestina yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Arif Zunzul Maizal MAG. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Oke, baik. Makasih. Mohon izin Pak Bupati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bini'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Tanah Datar, Bapak Eka Putra SEMN, yang juga didampingi oleh eh, Bapak Asisten 1 dan Bapak Kesra, Bapak Kabak Kesra. Kemudian yang sama kita hormati Al-Ustadz Ketua eh, KNRP Sumatera Barat, Komisi Nasional untuk Rakyat Palestina, Ustadz Armi Kurniawan, serta pengurus yang hadir. Yang kami hormati rekan-rekan dari Aliansi Masyarakat Tanah Datar Peduli Palestina, baik dari Ormas, OKP, dan juga lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Umumnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ingin awali eh, sedikit tausiah kita malam ini untuk menjawab eh, pantun Pak Bupati dulu. Batu Sangkar Kota Budaya, Bupatinya Bapak Eka Putra. Bagi kita yang cinta Palestina,
Mari ikuti acara dengan seksama. Oke, baik. Untuk memastikan semangat kita mengikuti acara, saya mohon kalau konfirmasi dengan lisan itu bikin ribut dan gaduh, saya minta konfirmasi dengan tulisan ya. Memastikan bahwa semua kita hadir dan semua kita bersemangat ya untuk ikut bela Palestina. Mohon bagi kita yang semangat untuk bela Palestina, tuliskan di chatnya Allahu Akbar sebanyak-banyaknya dan sebanyak-banyaknya. Silakan. Kita ingin sambil cek nih. Allahu Akbar. Oke. Silahkan berpacu. Setidaknya ini bagian dari penyemangat kita bahwa kita peduli Palestina. Sekaligus saya juga ingin pastikan bahwa memang walaupun ada yang tidak buka kamera tapi betul-betul hadir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillah. Makasih atas responnya. Cukup semangat. Gemuruh takbir kita melalui tulisan. Semoga ini simbol dari semangat kita bahwa kita masyarakat tanah datar khususnya hadir untuk Palestina. Baik, terima kasih. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga malam ini kita bisa melaksanakan agenda sebagai agenda awal dari rencana kita untuk melaksanakan aksi lapangan nanti pada hari Minggu, yaitu aksi bela Palestina. Kalau yang hadir hari ini baru 156, jika masing-masing kita nanti bisa membawa 10 orang teman atau keluarga saja, maka insya Allah 1.500 masyarakat nanti sudah hadir di acara kita hari Minggu besok. Maka bagi kita yang hadir hari ini, kita ingin sedikit memberikan kenapa kita harus hadir dan mengajak masyarakat kita untuk hadir dalam bela Palestina ini. Salawat dan salam buat junjungan kita baginda tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Bupati, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Saya ingin awali sedikit tausiah ini dengan apa yang disampaikan oleh moderator tadi Ustaz Ibnu. Sebenarnya untuk peduli dengan Palestina, untuk berjuang untuk Palestina, khususnya Gaza hari ini, tidak perlu menjadi Muslim. Cukup jadi manusia. Sehingga alhamdulillah kita melihatnya. Dan di satu sisi ini juga tantangan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mungkin lihat di media sosial. Berbagai aksi-aksi bela Palestina di negara-negara Eropa. Di negara-negara Barat. Termasuk di Amerika sendiri. Di Inggris, di Belanda, di Jerman, di Amerika. Luar biasa. Yang jelas bahwa di negara-negara mereka tidak mayoritas Islam. Dan dapat kita lihat juga dari kehadiran aksi-aksi itu, tidak hanya yang beragama Islam. Tapi bahkan mereka yang tidak beragama Islam juga luar biasa sampai hari ini. Begitu juga kita melihat bagaimana di beberapa wisuda-wisuda universitas di negara-negara barat, para mahasiswanya menggelar aksi Palestina dengan menebarkan bendera Palestina dan berbagai aksi-aksi lain. Artinya apa? Karena mereka manusia. Dan sisi kemanusiaan mereka lah yang kemudian mendorong mereka melaksanakan aksi untuk Gaza, melaksanakan aksi untuk Palestina. Maka tentu kita yang tidak hanya manusia, tetapi orang-orang yang juga mengaku beriman kepada Allah, yang seiman dengan mayoritas saudara-saudara kita yang ada di Gaza, dengan saudara-saudara kita di Palestina, maka tentu selain dari alasan kemanusiaan, ada alasan ideologi,
Ada alasan keimanan yang harus kita tunjukkan. Mohon maaf ya, saya kadang memang memberikan ilustrasi yang agak ekstrim ya. Kalau kemarin ya kita belajar dengan peristiwa penyembelihan hewan kurban. Ya, penyembelihan hewan kurban. Ketika di suatu medan atau di suatu lapangan orang menyembelih hewan kurban 5 ekor atau 10 ekor. Ketika sapi pertama disembelih, apa yang dilakukan oleh 4 ekor sapi lainnya? Mereka masih asik makan. Ketika sapi kedua disembelih, 3 ekor sapi yang tertinggal, apa yang mereka lakukan? Masih akan. Bahkan ketika 4 ekor sapi sudah disembelih, sudah dicincang-cincang, kalau kita lihat lagi 1 ekor sapi yang tersisa, apa yang dia lakukan? Masih makan. Dan itulah sapi. Gitu ya. Yang ketika saudaranya sudah disembelih, saudaranya sudah dibantai, dia masih hanya peduli dengan makannya. Yang penting hidupnya, yang penting makannya. Saudaranya yang disembelih, dia tidak peduli. Maka inilah pelajaran ekstrim yang harus kita sampaikan kepada umat. Jangan kita seperti yang kita lihat. Karena dengan filosofi penyembelihan hewan kurban, salah satu maknanya bagaimana kita menyembelih hal-hal yang tidak baik yang hanya harusnya ada pada hewan. Yang di saat saudaranya disembelih dia tidak peduli. Maka tentu kita manusia tidak boleh seperti itu. Apalagi kita orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di antara standar keimanan kita itu apa? Jangankan pembantaian yang ada di Gaza. Pemblokadean yang ada di Gaza. Dalam hadis Rasul, ketika kita tidur sementara masih ada tetangga kita yang kelaparan, maka belum sempurna keimanan kita. Lalu bagaimana ketika hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita lihat di Gaza, saya secara pribadi seumur hidup saya yang alhamdulillah hari ini sudah 46 tahun, inilah kebiadaban dan kekejaman luar biasa yang kita temui dalam hidup. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, sudah hampir 40.000 nyawa yang hilang. 40.000 nyawa yang gugur. Mulai dari bayi-bayi yang tidak berdosa. Sampai orang-orang tua yang tidak punya kekuatan lagi. Dibantai habis-habisan. Dibunuh dengan kejam. Posko-posko pengungsian dibom. Dan dapat kita bayangkan juga situasi hari ini. Ada hampir 100.000 yang dalam keadaan luka, yang patah-patah, yang juga dirawat dengan kondisi seadanya, tidak ada listrik, tidak ada bius, tidak ada obat. Dan lebih dari 1,5 juta dikurung di penjara hari ini di Gaza. Mereka tidak bisa lari kemana-mana. Mereka hanya menunggu giliran mereka. Maka menurut saya tidak ada lagi kebiadaban yang luar biasa selain dari apa yang dipertontonkan kepada kita hari ini. Maka yang ingin saya sampaikan juga adalah sebenarnya apa yang terjadi di Gaza hari ini bukan hanya ujian untuk masyarakat di Gaza. Bukan hanya ujian untuk orang-orang Palestina. Tetapi sebagai seorang beriman yang harus kita sadari juga adalah ini juga adalah ujian bagi kita. Ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita membuktikan keimanan kita? Karena apa? Karena dalam Al-Quran Allah sudah katakan, innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Lalu apa standarnya persaudaraannya itu? Dalam hadis dikatakan, kamatsalil jasad. Seperti satu tubuh.
idza ishtaka 'adwun tada'a lahu sa'ira jasadi. Yang apabila sakit satu bagiannya, ini kaum muslim sakit, apalagi saudara kita di Gaza. Kemarin kita juga diuji dengan banjir bandang. Kita begitu sedih melihat saudara-saudara kita, walaupun dalam satu hari bantuan menumpuk langsung datang. Tapi tetap kita prihatin juga. Tetapi kurang menyedihkan apalagi Gaza itu. Kurang memprihatinkan apalagi. Maka tentu sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah bahwa sakit yang dirasakan oleh masyarakat Gaza hari ini adalah sakitnya kita. Derita yang dirasakan oleh masyarakat Gaza hari ini adalah derita kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah ujian keimanan kita. Yang di satu sisi, kalau kita bicara dalam perspektif akhirat, sebenarnya ujian berat itu lebih Gaza. Ini diuji oleh Allah sehingga ada mereka yang gugur, ada mereka seperti di Gaza ketika mereka berjuang dalam perspektif ukhrawinya, andaikan mereka gugur dan surga sudah menunggu mereka. Surga sudah menunggu mereka. Makanya kita lihat bagaimana kekokohan iman masyarakat Gaza. Kita mungkin sering melihat di video-video ketika rumahnya hancur, ketika saudaranya gugur, atau bahkan orang tuanya syahid. Apa yang mereka katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau tidak jarang juga kita dengar dari video ibu-ibu yang suaminya gugur, yang anaknya gugur, mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena mereka sudah ada perwakilan dari keluarga mereka yang syahid. Artinya, dalam konteks akhirat, ujian bagi mereka betul-betul memberikan hasil yang luar biasa. Tapi persoalannya adalah, bagi kita, apakah kita bisa melewati ujian ini? Bagaimana kita membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika nanti di akhirat Allah bertanya kepada kita, wahai fulan, begitu kebiadaban yang dilakukan oleh Israel terhadap saudaramu di Gaza, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Maka inilah salah satu Bapak Ibu kaum muslimin yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa kita merasakan derita saudara kita di Gaza. Meskipun ya dalam konteks perjuangan kita tidak bisa langsung berjihad ke sana. Atau bahkan hari ini juga ketika kita menyumbangkan harta, kita tidak mudah untuk sampai ke sana mengantarkan bantuan. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah sebenarnya apa yang kita lakukan mungkin tidak akan bisa menyelamatkan saudara kita di Gaza. Mungkin belum bisa membantu secara langsung saudara kita di Gaza. Tapi setidaknya apa yang kita lakukan, kegiatan yang kita hadiri, aksi yang kita hadiri, harta yang kita sumbangkan, inilah yang akan menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon maaf, ya seperti insya Allah Bapak Ibu, kita akan melaksanakan aksi. Mungkin ada yang akan komen, apa gunanya kita aksi berjalan dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ke pasar, nggak akan tahu orang Gaza, nggak akan merdeka Gaza dengan itu, nggak akan ada hasilnya bagi masyarakat Gaza. Mungkin ada yang komen seperti itu. Maka jawabannya adalah kita tidak sedang hanya menyelamatkan mereka, tapi kita juga sedang menyelamatkan kita di hadapan Allah. Ketika Allah tanya kepada kita, apa yang kita lakukan? Maka setidak-tidaknya secara sederhana ada minimal 3 hal
yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Yang pertama, doa. Doa. Maka pastikan Bapak Ibu semua, jangan ada hari yang kita lewati tanpa mendoakan saudara kita di Palestina. Pastikan di dalam sholat kita, di waktu sujud kita, di waktu terbaik kita, lantunkan doa-doa kita untuk saudara kita di Palestina. Dan dalam perspektif hadis itu sudah adhaful iman, selemah-lemah iman. Maka andaikan ini juga tidak, lalu pertanyaannya di mana keimanan kita? Saya ingin ngajak Bapak Ibu, coba tuliskan doa terbaik kita untuk masyarakat Gaza melalui chat di Zoom ini. Sebagai salah satu pembuktian malam ini bahwa kita peduli dengan saudara-saudara kita di Gaza. Ya Allah, semoga Palestina cepat bebas dari cengkaman Israel. Amin ya Allah. Oke, makasih. Ya Allah, hancurkanlah Zionis laknatullah. Allahumma amin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Gaza ya. Baik, mari kita saling, kalaupun tidak sempat menuliskan, mengaminkan doa-doa ini. Setidaknya ini adalah upaya minimal kita untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Maka saya menghimbau juga kepada para ustadz, para imam ya. Nah, kalau mohon maaf kalau saya secara pribadi minimal di waktu subuh saya selalu kunut nazilah, selalu melaksanakan kunutnya. Walaupun mungkin selama ini saya termasuk yang waktu subuh itu tidak kunut ya, tapi sejak serangan Israel ke Gaza kita melaksanakan kunut. Selalu kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sekali lagi, tidak hanya untuk keselamatan mereka, tapi ini juga menjadi alasan kita di hadapan Allah bahwa kita setiap hari menyisipkan doa-doa terbaik. Termasuk juga para ustadz, bapak-bapak yang menjadi khatib ya. Jangan lupa juga di sholat Jumat kita itu doakan saudara-saudara kita di Gaza. Sesudah sholat bagi ada yang memimpin doa secara berjamaah, jangan sampai tidak ada lagi doa untuk saudara kita di Palestina. Ya setidaknya yang lazim yang dibacakan oleh para ustadz kita, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin atau Allahumma ansuril muslimin fi Gaza. Sederhana saja, tidak perlu. Dan bagi kita doa sendiri nggak perlu juga bahasa Arab, dalam hati kita juga boleh. Karena ini adalah bukti minimal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selalu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Makasih atas doa-doanya. Semoga sekali lagi pertama doa ini juga akan menjadi saksi di hadapan Allah membuktikan keimanan kita bahwa kita peduli dengan saudara kita di Palestina. Dan yang kedua tentu kita juga bermohon doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua selain dari doa adalah berjuang secara fisik. Maka berjuang secara fisik memang kita tidak bisa berangkat ke sana. Mungkin ada yang mengatakan, wah saya kalau diutus saya berangkat. Nah sekarang kita realistis saja. Untuk berangkat ke sana hari ini memang tidak mungkin. Berat. Tetapi setidaknya
ketika ada aksi-aksi, termasuk yang rencana hari Minggu kita laksanakan, buktikanlah kita bisa hadir. Bagaimana mungkin kita bisa siap berangkat ke Palestina berjihad yang resikonya adalah nyawa, kita akan bisa. Kalau seandainya hadir ke Cindomato saja kita tidak bisa. Berjalan dari umpamanya yang direncanakan oleh panitia dari 5 kaum ke Pasar Batu Sangkar saja kita bisa. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin kita akan bisa menerima seruan jihad ke sana. Maka minimal ketika ada aksi-aksi ini adalah momentum bagi kita untuk membuktikan bahwa siap membela kita. Maka sekali lagi, kalaupun ada yang mengatakan apa gunanya, apa untungnya bagi orang Palestina, terlepas apakah berdampak atau tidak secara langsung. Tapi setidaknya hadirnya kita, perjuangan waktu kita hari itu, pengorbanan waktu kita hari itu akan menjadi jawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Ketika ditanya apa yang kamu lakukan, saya sudah membela dengan berjalan dari 5 kaum ke Batu Sangkar, ya Allah, membuktikan bahwa saya siap membela saudara kita di Palestina. Termasuk juga perjuangan kita melalui media sosial. Ya. Jangan pernah berhenti juga. Yang punya akun TikTok, yang punya akun Instagram, yang punya akun Facebook selalu. Walaupun mungkin akan berakibat bahwa akun kita di take down, akun kita akan diblokir. Maka kalau seandainya diblokirnya akun saja kita tidak sanggup, bagaimana mungkin kita sanggup andaikan nyawa kita diblokir untuk itu? Maka itu juga bagian perjuangan. Saya sepribadi juga akun TikTok saya yang pertama sudah diblokir, nggak bisa. Akun kedua juga sekarang sudah kena sanksi, nggak bisa juga men-share lebih banyak karena juga eh, dibatasi juga. Tapi kita tidak peduli itu. Kita akan lakukan apa saja. Maka jangankan ya akun kita yang dibunuh. Nah, nyawa kita pun siap kita berikan. Maka melalui media sosial juga mari selalu kita sebarkan agar semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang sadar, semakin banyak orang yang peduli dengan Palestina. Kemudian yang ketiga, idealnya dalam konteks membantu, kita juga bisa menyisihkan rezeki kita, menyisihkan harta kita. Untuk kita sumbangkan, untuk kita donasikan. Lagi-lagi bukan bicara hasil. Mungkin kalau ada adik-adik masih mengatakan, kami hanya bisa menyisihkan uang 5.000 dari belanja kami. Apalah hasilnya uang 5.000? Sekali lagi kita tidak bicara hasil. Dalam hal ini saya selalu menyampaikan belajar kita pada sebuah riwayat, ya, terlepas sahih dan tidak sahihnya riwayat itu, tapi riwayat ini punya makna yang benar dan ada ayat yang semakna mendukung kebenarannya. Yaitu riwayat tentang cerita ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrus. Lalu ada seekor burung yang dengan paruhnya mencoba mengambil air dari laut dan menyiramkan ke api yang membakar Ibrahim. Lalu apa kata hewan-hewan lainnya atau burung-burung lain? Ini kamu bodoh, tolol, ini usaha yang tidak berguna, ini kerja sia-sia, dan seterusnya. Maka apa jawaban burung ini menjawab dari komen-komen burung lain itu? Betul, mungkin air yang setetes yang saya bawa ini tidak akan mampu memadamkan api yang membakar Ibrahim. Tapi ketahuilah oleh kalian, air yang setetes ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Bahwa saya tidak diam melihat Nabi Ibrahim dizalimi. Maka sekali lagi berapapun sumbangan kita hari ini mungkin tidak akan bermakna bagi masyarakat Gaza dan Palestina. Tetapi berapapun itu, yakinlah rezeki atau harta yang kita sumbangkan itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Bahwa sekali lagi kita juga berjihad dengan harta kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Maka sekali lagi, kita tidak hanya bicara bagaimana menyelamatkan saudara kita di Palestina,
Tapi sekaligus kita juga bicara menyelamatkan kita di hadapan Allah nantinya ketika ditanya apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat untuk saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina dengan derita yang sudah luar biasa yang mereka jalani. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan awal bagi kita khususnya di tanah datar. Membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan membuktikan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kita berjuang dengan doa-doa terbaik kita. Berjuang dengan aksi-aksi kita baik nyata di lapangan dan juga di media sosial. Dan yang ketiga, bagaimana kita juga berjuang dengan harta kita dan menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mudah-mudahan sedikit taujih ini bisa memberikan alasan dan makna kenapa kita harus berbuat, kenapa kita harus melakukan aksi. Sekali lagi, selain dari mendukung perjuangan saudara kita di Palestina, ini adalah upaya penyelamatan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai terakhir saya tutup dengan ya mungkin Bapak Ibu ada mungkin melihat juga video yang ada di YouTube ya atau ada di media sosial ketika salah seorang anak Gaza melalui TV Turki mengatakan dia mengatakan tidak perlu kalian menyolatkan jenazah-jenazah masyarakat kami di Gaza. Tapi yang perlu disolatkan adalah kalian yang tidak peduli dengan Gaza. Karena yang telah mati itu bukan kami. Tapi kalianlah yang sudah mati. Yang ketika kami sudah dibantai dan dibunuh, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Ketika kita tidak lagi punya sensitivitas atas kezaliman yang ada di hadapan kita, maka gantilah pakaian kita dengan kain kafan. Karena sesungguhnya kita sudah mati. Itu saja barangkali Bapak Ibu, semoga doa-doa yang kita ucapkan melalui chat-chat kita dari hati kita malam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. alamin. Dan Amin. sekali lagi mari kita semangat, kita bawa sebanyak-banyaknya, kita ikuti bersama agenda-agenda yang akan kita lakukan khususnya di tanah Qatar ke depan untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Mikaza, terima kasih. Mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Jazakumullah wa ahsanal jaza kita ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Arif Zuzul Maizal yang sudah memberikan pengingat dan penguat buat kita semua untuk memberikan alasan lebih buat kita di hadapan Allah nanti apa yang kita bawa, persaksian apa yang kita bisa tunjukkan kepada Allah terhadap pembelaan kita terhadap negeri Palestina. Jadi sekali lagi syukron jazakallah khair Ustaz sudah menguatkan pemahaman dan juga sudut pandang kita terhadap pembelaan kita kepada Palestina ini. Selanjutnya marilah kita simak bersama-sama penyampaian dari Al-Ustaz Army Kurniawan LC, Ketua KNRP Wilayah Sumatera Barat. Dalam hal ini beliau akan lebih menekankan terhadap penyaluran donasi ke Palestina dan juga barangkali ada info penting yang belum kami mungkin ketahui yang Ustadz sudah lihat langsung di sana. Kepada beliau, Ustadz Army, waktu dan tempat disilakan. Bismillah. Ada kedengaran Ustaz? Jelas Ustadz, Alhamdulillah. Mohon maaf nih di Padang hujan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf izin kalau bisa pakai akun yang satu lagi Ustaz, yang KNP Sumba bisa di unmute Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Eka Putra SEMM, kemudian Ustadzuna Al-Mukarram, Ustadz Arif Zunzul Maizan AG, dan Ustadz Ketua Panitia, Ustadz Kendra Hatta Putra SPD, dan juga moderator kita Ustadz Ibnu Jumaidi SPD. Jazakumullah khairul jaza, dan kepada seluruh Ustadz-Ustazah yang hadir dalam agenda hari ini, Bapak Ibu masyarakat Tanah Datar yang Allah muliakan. Pada Allah Subhanahu wa taala kita selalu berharap bersyukur, kita berharap keberkahan dari apa yang kita lakukan, dan kita berharap juga hari ini dengan agenda ini, dengan waktu yang kita luangkan ini menjadi bahagian yang akan Allah saksikan. Sebagaimana doa yang sering kita bacakan, Allahumma fashhad, Allah saksikanlah apa yang telah kami kerjakan. Allahumma istakhdimna, ya Allah jadikanlah kami, gunakanlah kami, wala tastabdilna, janganlah engkau gantikan kami dengan orang lain ya Allah untuk urusan-urusan kebaikan ini. Terima kasih banyak juga kepada seluruh panitia yang Masya Allah luar biasa. Ini menjadi rangkaian kegiatan untuk kepedulian masyarakat Tanah Datar. Kita ketahui tidak ada henti-hentinya untuk pembelaan terhadap masyarakat Palestina. Jazakallah khair, materi tadi yang telah diantarkan oleh Ustadz Arif, Insya Allah sudah pada intinya Bapak Ibu. Dan adapun berkenaan dengan donasi, kami terakhir itu kembali di pertengahan Mei. Di Juni ini akan berangkat di akhir Juni, tapi karena kita sifatnya adalah nasional, kita bergantian Bapak Ibu. Kebetulan yang akan berangkat di akhir Juni bukan dari Tusan Sumatera Barat, tapi dari kabupaten kota atau provinsi lain. Kita baru saja balik pendonasi itu di pertengahan Mei yang lalu. Pertama memang apa yang kita lihat di berita bahwa salah satu pintu masuk penyaluran donasi itu adalah Arafah. Arafah ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Mesir, dan jadi Arafah itu nama kota kecil yang ada di dalam negeri Mesir, dan di luar Mesir juga namanya Arafah. Tepatnya sekarang tempat rakyat Palestina mengungsi yang dibombardir hari ini juga Arafah. Nah, di situ ada ma'bar, ada pintu masuk yang harusnya setiap hari kontainer yang masuk itu sekitar 700 kontainer. Itu harusnya. Tapi pada hari ini yang masuk kontainer itu tidak lebih dari 70 kontainer. Bapak Ibu bisa bayangkan yang hari-harinya kontainer itu harus masuk 700 kontainer. Dan itu pun juga tidak mencukupi, artinya hanya mampu menyentuh beberapa titik saja. Tapi hari-hari ini yang masuk itu hanya 60-70 kontainer. Dan itu tentu seluruh NGO harus bekerja sama dengan NGO internasional. Salah satunya adalah Bulan Sabit Merah Internasional. Dan tidak luput dari seleksi tentara Israel. Nah, ini yang luar biasanya. Jadi kita juga sempat menemukan beberapa rekaman-rekaman bagaimana bantuan-bantuan kita juga diacak-acak oleh mereka gitu kan. Nah, tetapi ini terus kita usahakan. Jadi semenjak Tufan Al-Aqsa 7 Oktober 2023
Itu kita NGO bekerja sama dengan banyak NGO yang lain juga, karena tidak mungkin sendiri, KNRP tidak mungkin sendiri. Kita berangkulan dengan banyak sekali mitra kita di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Itu kita menyalurkan bantuannya sudah per pekan. Jadi bukan lagi per bulan. Dulu biasanya 1 tahun itu kita bagi kepada 4 periode penyaluran, yaitu penyaluran di bulan Syawal karena pengumpulannya di bulan Ramadan, lalu penyaluran Idul Adha karena pengumpulannya di Zulqa'dah dan Zulhijjah, lalu nanti ada penyaluran di Januari karena pengumpulannya periode Oktober, November, Desember, dan nanti ada periode Qobla Ramadan. Ya, jadi biasanya 1 tahun kita bagi kepada 4 penyaluran, tapi pada semenjak Oktober serangan Tufan Al-Aqsa meletus, lalu serangan balik dari Israel membabi buta itu, maka kita sudah mulai memasuk bantuan itu bukan lagi bulanan, tapi sudah mingguan. Bantuan ini yang kita lihat, kalau tadi kami sebutkan pintu Ma'bar itu terbatas, maka ada beberapa pola bantuan yang kita lakukan. Nah, kita dari KNRP, karena sudah bekerja sama dengan mitra kita baik di Gaza, ataupun di tepi barat, ataupun yang ada di kisaran Al-Quds, sekitaran Masjid Al-Aqsa. Jadi kita punya mitra di setiap titik itu, sehingga kita punya pola selain memasukkan yang dari luar ke dalam, kita juga melakukan pembelian yang ada di dalam. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang Allah muliakan, Palestina itu adalah negara yang karena dijajahnya semenjak tahun 1948 oleh Israel, Israel juga melakukan negosiasi perdagangan. Nah, ada orang-orang atau toko-toko yang memang mereka membayar pajak kepada bangsa Israel. Nah, itu tokonya, barang-barangnya belum disentuh atau belum kena bombardirnya Israel. Nah, ada juga perkebunan-perkebunan yang juga belum terkena oleh bombardirnya Israel. Ada juga peternakan-peternakan yang belum kena oleh serangan Israel. Nah, titik-titik seperti ini juga menjadi target kita. Jadi kita melakukan negosiasi, kita membeli barang-barang yang ada di sana. Jadi sudah ada budaya di masyarakat Palestina itu, mereka akan melakukan sistem cadangan pangan. Jadi sebelum mereka melakukan misalnya penyerangan terhadap Israel, mereka melakukan cadangan pangan. Dan ada di beberapa titik gitu. Di toko-toko termasuk mereka yang melakukan kerjasama dengan Israel sendiri gitu. Nah, ini juga kita beli. Jadi kita transfer, kalau di Jakarta itu sebenarnya NGO PBB, ya, yang di bawah PBB, NGO internasional yang di bawah PBB itu jumlahnya puluhan sekali. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu lihat, banyak sekali organisasi-organisasi yang mengatasnamakan NGO Kepalestinaan, itu memang iya, karena memang jumlahnya banyak sekali. Tapi nanti bedanya adalah mereka yang terlapor di Kementerian Sosial atau Kementerian Agama, dan ada yang tidak terlapor, itu saja. Nah, di Jakarta itu kita akan berkomunikasi dengan mitra-mitra kita, orang-orang yang fokus terhadap Palestina ini. Jadi kita akan membeli barang yang ada di dalam Gaza, yang sudah ada di dalam Gaza, dan itu yang kita lakukan di periode Oktober sampai Januari. Jadi Oktober 2023 sampai Januari di 2004 itu masih bisa kita lakukan, karena masih ada cadangan pangan yang ada di dalam Palestina sendiri, terutama di Gaza. Nah, sehingga nanti kalau Bapak Ibu melihat di medsos KNRP, terutama di Facebook dan Instagram, Komnas untuk Rakyat Palestina, itu bisa dilihat bahwa KNRP membagikan makanan siap saji. Nah, ini dari mana masuknya gitu kan? Sementara pintu Rafah itu susah dilewati gitu kan? Nah, salah satunya adalah kita membeli, dan teman yang di Jakarta ini yang berkomunikasi dengan saudaranya yang ada di dalam, mitranya yang ada di dalam, organisasi yang ada di dalam, untuk melakukan pembelian barang tersebut lalu dieksekusi untuk dijadikan bantuan. Nah, ada beberapa bentuk bantuan yang kita lakukan mulai dari Oktober, mulai dari makanan siap saji
Jadi kita punya dapur umum di situ, bantuan kesehatan. Nah, KNRP punya rumah sakit tapi di Rafah. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kemarin terakhir ketika ada Mercy membawa beberapa orang dokternya, dan itu transitnya itu adalah di rumah sakit KNRP di Rafah. Tapi sayang sekali rumah sakit ini baru beroperasi, ya juga akhirnya terkena oleh serangan bom Zionis Israel ya. Nah, jadi makanan jadi, ada bantuan kesehatan. Nah, di winter aid, di musim dingin, mereka sempat melewati musim dingin itu di fase Desember, Januari, Februari, maka kita memberikan pakaian hangat. Ada satu prinsip yang memang ini selalu kita pegang adalah kita berusaha memberikan sesuai kebutuhan mereka, tapi tidak sesuai keinginan kita. Nah, ini prinsip penyaluran kita adalah kita memberikan sesuai keinginan mereka, sesuai kebutuhan mereka, tidak berdasarkan keinginan kita. Kan kalau keinginan kita ini banyak nih ya, kita punya ide ini begini dan sebagainya. Tidak, dari awal KNRP tidak akan berpikir apa yang akan kita salurkan sesuai keinginan kita. Tidak. Kita hanya menerima proposal dari mitra-mitra kita. Mereka ngajukan proposalnya adalah ini. Nah, maka ada beragam bantuan setiap kita berikan. Di fase musim dingin, maka kita akan berikan baju pakaian musim dingin. Di fase melewati kemarin Februari Maret, maka persiapan untuk bulan Ramadan. Bahkan mereka pernah minta juga untuk diberikan uang cash. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di laporan penyaluran kita di KNRP juga ada penyaluran uang cash. Ini juga bagian dari permintaan mereka. Lalu setelah itu ada kita melihat sesuai dengan proposal mereka ajukan, seperti sayur-sayuran yang tanaman ini belum tersentuh oleh Israel, maka itu minta diborong. Maka KNRP dengan dana donasi yang telah diambil dari rakyat Indonesia, dari bangsa Indonesia yang telah didonasikan melalui KNRP, maka kita membeli perkebunan atau sayur-sayuran yang mereka minta untuk dilakukan pembelian. Nah, terakhir di Ramadan tetap melakukan penyaluran. Ada setelah Ramadan dan terakhir itu di fase Idul Adha kemarin. Alhamdulillah di Idul Adha kita mampu menyebar donasi itu di beberapa titik. Pertama di Al-Quds itu 5 ekor sapi dengan 10 ekor kambing. Di tepi barat itu 5 sapi dengan 13 ekor kambing. Di dalam jalur Gaza ini ada 5 kota, mulai dari Gaza Utara, kota Gaza sendiri, lalu ada Khan Yunis, Dirbalah, dan Rafah. Nah, di jalur Gaza ini kita berkorban sapinya sebanyak 464, tetapi ini bentuknya frozen. Apa itu frozen? Kita memotong hewannya ini di luar Palestina, lalu kita bekukan. Jadi kita memotongnya di hari Tashrik, tapi kita bekukan. Nah, kini akan dibawa oleh kontainer masuk ke dalam. Nah, frozen ini secara dunia medisnya, kesehatannya, ia bertahan mampu dalam waktu 1 tahun. Tentu dengan cold storage. Dia akan dibawa dengan kendaraan pendingin. Nah, targetnya adalah daging ini bisa masuk, dan sekarang lagi antrian di perbatasan Rafah. Dan juga ada untuk jalur Gaza sebanyak 211 paket kornet. Ya, kornet ini kalau tadi frozen itu dagingnya besar-besar, nah kalau kornet dia sudah berkaleng-kaleng. Nah, kalau kornet lebih lama lagi tahannya, sekitar 2 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada daging dalam kemasan kaleng, ya itu kita sebut dengan kornet. Di Lebanon kita memotong 8 sapi dan 10 kambing. Jadi warga Palestina juga ada yang menjadi pengungsi.
jadi pengungsi. Baik setelah meletusnya Tufan Al-Aqsa 7 Oktober ataupun sebelum itu. Sehingga di Lebanon kita juga melakukan pemotongan sapi yang diberikan kepada pengungsi Palestina. Di Yordania juga ada pengungsi, kita memotong sapi di situ 4 sapi dengan 8 kambing. Di Suriah yang juga berbatasan langsung dengan Palestina, 2 ekor sapi dengan 13 kambing. Dan Turki Selatan. Turki Selatan ini adalah tempat paling banyaknya warga Palestina mengungsi. Hampir 7 jutaan yang ada di Turki Selatan. Maka itu di situ kita motong 2 sapi dan 10 ekor kambing. Ini yang bentuknya Idul Adha yang terakhir. Nah, kami kemarin karena di Mesir sedang terjadi negosiasi, sehingga pintu Rafah itu belum bisa dibuka, ya. Sehingga kami di bulan Mei itu harus berputar ke Qatar, karena di Qatar terjadi pertemuan internasional, baik itu ada acara wanita internasional untuk pembelaan Palestina dan juga acara-acara lainnya. Nah, akhirnya kita mendatangi 2 negara, satu Turki dan satu lagi adalah Qatar. Nah, di Qatar kita menemui beberapa negosiator Palestina, orang-orang Palestina, dan di Turki kita juga menemui tempat-tempat di mana warga Palestina dirawat. Nah, yang lebih luar biasanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam kondisi penyaluran, kita biasanya terbawa oleh perasaan, kita sedih dan sebagainya gitu kan. Dan kebetulan dengan rombongan saya kemarin di bulan Mei itu, kami ada sekitar 6 orang, dan 2 orangnya adalah perempuan dari KNRP Banten, dan satu lagi dari Jawa kalau tidak salah, saya lupa. Nah, ketika kami berangkat situ, pertanyaan dari yang perempuan adalah tentang bagaimana dampak terhadap anak-anak dan wanita. Mereka yang terkena dampak serangan langsung ataupun tidak langsung, tapi mereka hidup dalam lingkungan kondisi perperangan yang luar biasa. Ada yang melihat orang tuanya syahid di depannya, terkubur oleh bangunan dan sebagainya. Maka kita bertanya, dan kebetulan yang menjawab kita adalah praktisi pendidikan yang ada di dalam Gaza. Jadi mereka, kalau di kita adalah orang-orang Diknasnya lah gitu kan, kita bertanya ke mereka. Nah, bagaimana mereka mempertahankan kondisi dunia pendidikan lah sederhananya, terkhusus bagi anak-anak gitu. Nah, hebatnya, luar biasanya, seperti yang mereka sebutkan adalah mereka melihatkan kepada kami ada video, tapi saya tidak sempat untuk merekamnya video ini atau meminta filenya kepada mereka. Tapi yang intinya adalah mereka mengatakan ketika kondisi seperti ini, dunia pendidikan kami tidak berhenti. Artinya pembelajaran secara kurikulum itu tetap berjalan. Lalu kita bertanya dong, ini gimana caranya? Gimana ceritanya? Antum lagi berperang, ya kan? Kondisinya sedang tidak aman-aman saja, tapi pendidikan masih berjalan. Maka salah satu karakter yang selalu kami bangun, karena kami adalah orang yang selalu dalam kondisi tidak aman, tidak seperti kalian katanya, adalah para pengajar yang harus mencari muridnya. Bapak Ibu bisa bayangkan kondisinya, mereka harus kena bom dan sebagainya, ada anak yang terpisah dari orang tuanya. Nah, maka di saat itu para pendidiknya lah yang menemui muridnya dan mengabsen muridnya. Nah, ini menjadi poin penting juga bagi kami, bahwa ternyata ada semangat yang dibangun selalu dalam diri mereka, terutama para pendidik di sana, bahwa mereka selalu punya harapan satu saat nanti mereka akan mampu terbebas dari penjajahan ini, sehingga masyarakatnya tidak boleh tidak melakukan pendidikan, tidak boleh tidak terdidik. Dan ini ternyata terbukti. Kita coba melakukan riset perbandingan, dari 5 universitas terbaik itu di dunia, itu salah satunya adalah lulusan-lulusan Palestina. Dan kalau di tempat pengungsian, seperti di Mesir misalnya, ada anak-anak Palestina yang bersekolah di Mesir, maka kita melihat
Ya, kita coba lakukan riset sederhana. Pemuncak-pemuncaknya yang ada di Mesir itu adalah anak-anak Palestina. Artinya apa? Ada kesadaran yang selalu dibangun bahwa pendidikan adalah harga mati bagi mereka, sehingga guru bertanggung jawab terhadap muridnya walaupun kondisinya dalam keadaan berperang. Nah, sehingga bantuan-bantuan untuk dunia pendidikan juga menjadi prioritas kita, dan kita melihat bagaimana anak Palestina, terutama dengan Al-Quranul Karim, kan, begitu kuatnya, begitu Al-Quran itu betul-betul nyata di hadapan mereka, dan mereka melihatnya dari kacamata Al-Quran, ya, apa yang terjadi di hadapan mereka. Nah, akhirnya dari perjalanan kami di bulan Mei itu, tadinya kita ingin menghibur gitu, kita ingin menghibur, malah yang terjadi adalah kita sedang meratapi diri kita gitu. Kita akhirnya mengevaluasi, duh, anak saya di rumah ini gimana pendidikannya, saya sebagai guru gimana anak didik saya gitu. Saya dapat pandangan yang berbeda gitu ketika berada di tempat-tempat pengungsian warga Palestina. Ya, hari-hari mereka tetap berjalan dengan biasa. Kayaknya ada spirit yang luar biasa yang tersimpan di dalam masyarakat Palestina, itu spirit Al-Quran tentunya. Dan bagi kami sebagai penyalur donasi, mereka selalu sebut seperti ini. Dan ini luar biasa, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Salah satu ungkapannya yang hari ini bagi saya betul-betul menjadi tanggung jawab besar adalah, apa yang antum berikan kepada kami itu bukanlah sebagai bantuan. Jadi mereka katakan, itu bukanlah sebagai bantuan, tetapi yang antum berikan kepada kami adalah sebagai saham dalam perjuangan. Tentu ini berbeda ya, jadi tolong dibedakan antara saham dalam perjuangan dengan bantuan. Mereka menganggapnya jauh lebih daripada bantuan. Tapi apa yang diberikan bangsa Indonesia kepada kami adalah saham dalam perjuangan. Maka ya, saya hanya terdiam ketika mereka mengatakan itu, karena ya dana yang kita bawa paling berapa, sekali kita beri itu mungkin di satu titik hanya sekitar 150.000 euro gitu kan. Lalu di beberapa titik lain kurang lebih sama, itu ada 200 euro, 200.000 euro dan sebagainya. Sementara kebutuhan mereka itu ratusan miliar ya, ratusan juta US gitu kan. Hanya mampu ratusan ribu euro saja gitu. Nah, tapi bagi mereka itu bukanlah sebuah bantuan biasa, tapi adalah bahagian daripada saham perjuangan ini. Dan tentu kita sangat sangat melihat bahwa apa yang diberikan bukan dilihat dari jumlahnya, tetapi dari keprihatinan. Dan alhamdulillah kita insya Allah akan terus melakukan penyaluran ini. Dan bagi kami terutama di KNRP ya, sangat berterima kasih kepada semua pihak yang ada di Sumatera Barat, di semua wilayah, terutama di tanah datar, yang kontribusinya tidak pernah henti kalau kita lihat ya. Berkala level 1, lanjutan 2, 3, 4 selalu, dan Masya Allah kita tentu akan menjadikan ini sebagai tameng kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih kami sebesar-besarnya kepada pihak pemerintah, Bapak Bupati yang luar biasa semangatnya. Melihat orasi Pak Bupati tadi, kita seakan-akan sudah akan melihat nih kebebasan Palestina di hadapan kita insya Allah. Kita berharap seluruh pemerintah daerah di semua kota kabupaten di Sumatera Barat, baik di tingkat provinsi, bahkan di Indonesia, kita juga melihat bagaimana Menteri Luar Negeri kita betul-betul memperjuangkan kebebasan Palestina di internasional. Dan terima kasih kepada semua pihak, dan kita berharap insya Allah ya, mudah-mudahan kita menjadi bahagian yang Allah berikan kesempatan untuk bisa melakukan sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan Masjidil Aqsa sudah dibebaskan. Dan kita termasuk
orang yang diberikan kesempatan untuk melakukan sholat di sana. Itu saja mungkin hantaran dari kami dari sisi penyaluran donasi, dan insya Allah di akhir bulan ini tim juga akan kembali jalan. Biasanya kita akan bagi dalam 3 tim. Ada yang menuju jalur Mesir, ada yang menuju jalur Turki, dan ada yang menuju jalur Libanon. Demikian, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Jazakumullah wa ahsan jaza Ustaz Armi atas hantarannya yang begitu baru di telinga kami. Lebih lagi saya pribadi, banyak hal yang tentu Ustadz melihat secara langsung dengan kami dengar di berita tentu berbeda ya. Tapi alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz. Mudah-mudahan informasi terbaru dan informasi segar ini menjadi semangat buat kita. Tapi yang menjadi catatan buat kita semua adalah bahwa setiap bantuan kita itu, mereka di sana melihat itu bukanlah sebuah bantuan ya Ustadz, tapi lebih dari itu bahwa itu adalah saham dalam perjuangan. Maka sangat relate sekali yang Ustaz Arif sampaikan tadi, bahwa serupiah pun, 1 rupiah pun, berapapun yang kita berikan, baik secara moral maupun material, itu adalah saham dalam perjuangan saudara kita di Palestina. Bahwa dukungan secara media sosial itu pun juga sangat berdampak, bahwa semangat itu ternyata masih ada di mana-mana pun berada seperti itu. Terlebih lagi kita di Kabupaten Tanah Datar, insya Allah seperti Ustaz Armi bilang tadi, ini akan berlanjut ya, edisi pertama, kedua, dan seterusnya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang berhadir di media Zoom ini, eh, barangkali setelah penyampaian Ustaz Armi ini dan juga sebelumnya oleh Ustaz Arif, mungkin ada yang bertanya ataupun diskusi tentang Kepalestinaan. Kami berikan ruang untuk 2 orang penanya ataupun pembicara. Tapi sebelumnya kami ingatkan kepada peserta untuk terlebih dahulu mengisi absensi kehadiran pada malam hari ini. Dan jangan lupa nanti bersama-sama ingatkan saudara, tetangga, teman-teman untuk juga hadir di hari Ahadnya, insya Allah. Silakan kepada peserta Zoom, kalau ada yang mau bertanya mohon raise hand. Nanti kami akan persilakan untuk berbicara. Untuk 2 orang pertama, ada barangkali? Oke, baik. Barangkali sudah cukup sangat jelas ya Ustadz Armi dan juga Ustadz Arif dari penyampaian tadi dan juga orasi dari Pak Bupati tadi di awal. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan pemicu kita untuk tetap berjuang sebagaimanapun keadaan kita saat ini di sini. Seperti yang Ustaz Arif sampaikan tadi, ini tidak lagi hanya sekedar kita memikirkan makan kita sendiri, bahkan hatta untuk yang belum bekerja, bahkan uang jajan pun 5.000 pun sudah sangat berarti sebagai saham dalam perjuangan ya Ustaz Armi ya. Baik, barangkali tidak ada dari teman-teman ataupun Ustaz-Ustazah peserta Zoom ada yang memberikan tanggapan ataupun juga pertanyaan, silakan. Kami buka kesempatan sekali lagi. Oke, nampaknya karena hari sudah malam juga nampaknya Ustadz Armi, sudah mendekati jam 10 malam, dan kami kira teman-teman sudah sangat memahami dari semua penyampaian tadi dan rasanya tidak perlu lagi diulas. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini Allah berikan tambahan wawasan dan juga pemahaman dan keikhlasan untuk terus memperjuangkan Palestina ini. Dan juga buat yang belum sempat hadir, mudah-mudahan nanti di lapangan pada tanggal 30 Juni, hari Ahad ini, kita bersama-sama long march dari kampus 1 UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, insya Allah, sampai ke lapangan Cindomatu. Nanti kita adakan orasi bersama di sana dengan segenap ormas dan juga ormawa dan juga para tokoh masyarakat lainnya, sehingga ini menjadi gebiar ya,
semangat untuk membangkitkan dan juga mengingatkan saudara-saudara kita bahwa perjuangan ke Palestina itu masih ada dan juga terus berasal dari eh, semua level dan semua kalangan. Baik, barangkali itu dari kami sebagai yang membuatkan acara dari perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Palestina yang juga bekerja sama dengan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina Sumatera Barat, dan hal ini diwakili oleh Ustaz Armi. Dan juga terima kasih kepada Ustaz Arif Zuzul Maizal sudah berkenan memberikan materi. Beliau juga selaku pembina di KNRP Tanah Datar, dan juga tentunya kepada Bapak Bupati dengan segenap tim dan juga jajaran dari pemerintahan Kabupaten Tanah Datar seluruhnya. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga juga kepada segenap organisasi kemasyarakatan. Ada kami lihat tadi dari teman-teman HMI, KNRP, dan juga BKPRMI, dan juga Muhammadiyah. Dan mohon maaf kami jika tidak tersebutkan satu persatu, dan juga terlebih kepada teman-teman mahasiswa dari Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, dan segenap organisasi di bawah naungan Dewan Mahasiswa di kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, dan seluruh peserta Zoom Tabligh Akbar untuk Kepalestinaan pada malam hari ini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami mohon diberikan maaf selaku panitia pelaksana, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih tak terhingga juga kepada teman-teman panitia yang sudah memperjuangkan agenda ini terlaksana. Ya, juga mohon doanya kepada kita bersama. Qadarullah, ketua panitia pelaksana kegiatan kita ini, istrinya tadi malam masuk rumah sakit. Mohon doa kita bersama, semoga istri dari Ustadz Kendra, Allah berikan kesehatan dan diangkat sakitnya, dan berikan kesehatan kepada istrinya kembali, dan diselamatkan kandungan istrinya. Mungkin itu dari kami sebagai pembawa acara. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan jangan lupa mengisi absen dan juga menyebarkan kembali informasi terkait kehadiran kita di hari Ahad nanti pada 30 Juni 2024 untuk kegiatan aksi bela Palestina di lapangan Cindemato yang berawal dari lapangan depan kampus 1 UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Demikian dari kami sebagai pembawa acara. Sekali lagi mohon dimaafkan jika ada yang kurang bertempat pada tempatnya. Mari kita tutup sama-sama agenda ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin dari panitia teknis perlu ada kita foto bersama dulu. Baik, Oke, silakan. untuk slide pertama. Untuk slide kedua. Untuk slide ketiga. Untuk slide keempat. Untuk slide kelima. Sudah. Oke. Terima kasih Ustaz Fadli sudah membantu untuk mendokumentasikan dan juga merekam kegiatan kita ini. Dan insya Allah juga kita bisa tonton ulang di channel YouTube-nya nanti yang akan juga akan diinformasikan di kemudian hari. Dari kami saja, mari kita tutup agenda malam hari ini dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih Ustaz Arif dan Ustaz Armi dan juga teman-teman Ustaz-Ustazah semuanya yang tidak sebutkan sesuatu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Dery, terima kasih Ustaz Dery. Waalaikumsalam Ketua KNRP Tanah Datar. Ya. Ustaz Kendra, terima kasih Ustaz Kendra. Sama-sama.